Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kita ketemu lagi ya. Puji Tuhan, hari ini kita akan membaca sedikit firman Tuhan. Biarlah bisa menyegarkan jiwa kita. Apa artinya keselamatan di dalam Tuhan Yesus? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau masih mengembuskan napas ke dalam hidung kami. Selama kami masih hidup, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati firman-Mu, sedikit firman-Mu ini boleh menjadi terang bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita baca dari Kisah Rasul 2 ayat 21. Kisah Rasul 2 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kalau kita berseru kepada nama Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kita. Kenapa? Karena Tuhan mencari hati dan bukan mencari agama kita, denominasi kita, sosial background kita, dan lain sebagainya. Karena Tuhan adalah kasih. Tuhan bukan Tuhan yang penuh dengan doktrin. Dia adalah Tuhan yang berhati mulia dan Dia tidak pernah mengungkit-ungkit masa lalumu. Mungkin engkau adalah penjudi, peminum, pembunuh, preman, atau pelacur, atau dukun. Pada saat engkau berteriak dan berseru kepada Tuhan, 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 ampunilah dosa-dosaku. Hari ini aku mau meminta maaf Tuhan, dan mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Maka hari itu, detik itu, Tuhan akan menghapus semua dosa-dosamu dan membasuh semua dosa-dosamu dan menyelamatkan kamu pada saat engkau berseru. Setelah engkau meminta maaf dan ampun dan engkau berkata, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Maka pada saat itu Tuhan akan masuk di dalam hidupmu, di dalam hatimu, dan menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Bertahun-tahun kita berdoa untuk keluarga kita. Benih-benih doa itu oleh waktu akan terus berkembang dan bertumbuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada amin. Dan Tuhan serta Roh Kudusnya menjamah dan menopang orang itu dan memampukan orang itu menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Itu yang dibilang anugerah. Firman Tuhan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Itu menjadi kenyataan dan kesaksian yang hidup bagi kita semua. Jangan jemu-jemu untuk berdoa karena melihat keluarga kita jauh dari Tuhan. Tetaplah berdoa. Tarik terus mereka keluar dari api. Terus doakan. Jangan berhenti. Hingga suatu saat dia bilang, aku mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada waktunya manusia itu akan lari daripada Tuhan dan tidak mau mengakui ada Tuhan. Tapi suatu saat, pada saat Roh Kudus, pada saat doa-doa yang bertahun-tahun kita naikkan, doa itu akan mengejar orang itu. Tangisan kita, doa kita, puasa kita akan mengejar orang yang kita doakan itu. Baik itu paman kita, baik itu adik kita, kakak kita, ibu kita, teman kita, bos kita. Tangisan doa-doa kita bertahun-tahun menjamah dia, membawa dia, menarik dia kembali seperti anak yang hilang, kembali kepada bapaknya. Kita tidak tahu 50 tahun, 69 tahun, 40 tahun, waktunya tiba,
orang itu akan dijamah dan mengakui dosa-dosanya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Terus berdoa untuk merebut keluarga kita dari api, merebut keluarga kita keluar dari api neraka melalui doa-doa kita. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan Yesus. Tidak ada kata terlalu lambat atau terlalu cepat, karena waktunya Tuhan indah pada waktunya. Keep going to pray, tetap maju berdoa, menangkan jiwa-jiwa keluarga kita bagi Tuhan. Janji Tuhan tadi bilang di Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.